Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Berjumpa kembali bersama Islam TV yang mana di sini akan membahas tentang Dajjal. Dajjal adalah seorang manusia yang telah ditangguhkan ajalnya. Dia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji keimanan manusia. 4 makanan orang-orang beriman ketika Dajjal keluar nanti hanyalah 4T, yaitu tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar. Bisa kenyangkah? Tidak. Manusia akhir zaman berzikir hanya sebagai cara untuk harus bersabar dengan lapar. Kita akan selalu puasa sunnah, sebab waktu Dajjal keluar nanti kita hanya berharap hidup dengan tasbih, karena Dajjal akan memonopoli semua makanan di atas muka bumi. Beberapa kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Dajjal: bisa menyuburkan tanaman, bisa menurunkan hujan, bisa menghidupkan orang yang mati padahal jelmaan setan, membawa surga dan neraka palsu. Bagaimana Dajjal bisa keliling dunia dalam waktu 40 hari? Ketahuilah bahwa pergerakan Dajjal itu sebagaikan hujan yang ditiup angin, sangat cepat seperti tak tersentuh oleh waktu. Dajjal akan menjadi pemimpin dunia. Semua pemerintahan nanti akan berada di bawah kekuasaan. Apabila dunia telah dikuasai semua, maka dia akan mengaku sebagai Tuhan. Lalu Dajjal akan menyuruh semua manusia mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Barang siapa yang mengakui Dajjal sebagai Tuhan, maka dia akan kafir, tetapi dia dapat kemewahan dunia. Dan barang siapa yang tak mengakuinya, maka akan menderita. Hari ke-1 Dajjal di dunia serasa setahun. Hari kedua merasa sebulan. Hari ketiga serasa seminggu. Hari ke-4 sampai hari ke-40 seperti hari-hari biasa. Dajjal itu penipu besar. Sebagian besar pengikutnya adalah wanita dan kanak-kanak, karena mereka itu mudah diperdaya. Sesuai sabda Nabi, mayoritas pengikut Dajjal adalah kaum wanita, sehingga ada seorang pemuda yang pergi kepada istrinya, ibunya, putrinya, dan saudarinya, kemudian mengikatnya karena bimbingan mereka akan keluar menuju Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Jika Dajjal keluar dan aku ada di tengah-tengah kalian, maka aku yang akan mengalahkan dia untuk membela kalian. Jika aku telah tiada, maka seorang pelindungi dirinya sendiri, dan Allah yang menggantikan aku untuk melindungi siapa? Setiap muslim. Hadis riwayat Muslim. Dajjal akan menghidupkan semula orang tua kita yang telah meninggal untuk menyaksikan kita bahwa dia adalah Tuhan, sedangkan yang hidup itu hanyalah jelmaan setan. Jika kalian berjumpa dengan Dajjal, maka bacalah 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Semua pelosok dunia akan didatangi oleh Dajjal kecuali 2 tempat saja, yaitu Makkah dan Madinah. Karena kedua tempat ini dikawal ketat oleh malaikat.
Waktu Dajjal keluar nanti, masing-masing harus dilindungi diri sendiri, karena tidak seorang pun bisa membantu. Padahal waktu itu seorang ibu hendak menolong anaknya pun tak bisa. Kalau kita tersembunyi di dalam air, tetap tidak akan lolos daripada Dajjal. Karena kata Syekh Jainul Asri, kekuasaan Dajjal itu di darat, di laut dan udara. Kita tidak bisa lari. Dajjal takut dengan azan. Kalau dia buat benteng dan waktu itu sedang azan, maka akan musnah benteng tersebut. Syekh Jainul Asri. Dajjal akan keluar membawa neraka dan surga. Neraka adalah tempat kesengsaraan dan surga adalah tempat kebahagiaan. Tetapi nerakanya Dajjal sebenarnya adalah surga, dan surganya Dajjal pada hal hakikatnya adalah neraka. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di bab Lut setelah Dajjal berhasil menguasai dunia selama 40 hari setelah dia keluar nanti. Amalkan 10 ayat pertama dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi, niscaya kalian akan selamat daripada fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Umah, Nabi bersabda, "Wahai sekalian manusia, sungguh tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal di muka bumi ini semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam. Tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah melainkan ia akan memperingatkan kepada umatnya mengenai fitnah Dajjal. Sedangkan aku adalah nabi yang paling terakhir dan kalian juga umat yang paling terakhir, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian." Semoga bermanfaat. Ini semua menjadi inovasi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.